الأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan pengajian kita terkait dengan adab ilmu, ya. Kalau di saya halaman 12. Wa yanbaghi li talibil ilmi, benar? Sudah ketemu yang bab buku? Wa yanbaghi, dan selayaknya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyatafakkara fi dzalika. Benar yang ini? Untuk berpikir terkait hal di atas. Fa innahu, maka sungguhnya ia, setelah syair ya ta'allamu, belajar, al-ilma, akan ilmu, bijuhdin kathirin, dengan upaya yang sangat keras, fala yasrifuhu, maka jangan sampai memalingkan, ila dunya, kepada dunia, al-haqirati, yang rendah, yang hina, al-qalilati, yang sedikit, al-faniyati, yang fana. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Fawalladhi, dan demi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman tangannya. Innaha, sesungguhnya dunia itu, asharu, lebih menyihirkan, min Harut wa Marut, dibanding sihirnya Harut dan Marut. Ya. Ia dunia, ia adalah dunia, itu akol, sangat sedikit, minal qalil, dibanding sedikit, wa asyikuha, dan orang yang merindukan dunia itu adzallu, rendah, sangat rendah,
minadz dzalil, dari sesuatu yang rendah. Tasummu bisihriha, bisu dengan sihirnya. Qauman, okay, syukran, seseorang, wa tu'mi, dan buta. Fahum, sesungguhnya mereka itu, mutahayyiruna, bingung, bila dalilin, tanpa petunjuk. Jadi prinsipnya ketika kita belajar, ya, ketemu ya yang mbak buku, ketemu belum? Kalau di saya halaman 12, tapi nggak tahu ya kalau yang itu. Setelah syair. Ya, setelah syair. Ketika kita belajar ilmu pengetahuan, niatnya ikhlas. Dulu kita punya seorang syekh, seorang guru di Al-Azhar itu, seorang pakar bahasa dari Afrika. Ngajarnya di masjid, seperti ini persis kalau ngajar itu begini. Beliau itu sering wanti-wanti kepada para murid-muridnya, supaya ketika kita belajar itu benar-benar untuk ilmu. Bahkan sampai beliau itu punya ijazah doktor Al-Azhar dia itu. Di depan santri-santrinya itu disobek-sobek. Ini kita itu belajar jangan untuk ijazah begini nih. Percuma kalian belajar kalau hanya untuk ijazah. Belajar itu untuk ilmu. Tapi memang semangat belajar, mereka yang belajar untuk ilmu sama untuk ijazah itu beda emang. Orang kalau belajar pengen untuk ilmu, itu ketika membaca, nggak paham, itu akan nanya. Nyanyi siapa aja, entah lewat WA, entah langsung, entah datang, untuk apa. Biar caranya iso paham. Itu orang yang ingin belajar karena ilmu. Tapi kalau orang ingin belajar karena ingin lulus, nah, akhirnya muncullah di Indonesia itu istilah kebut semalam, kan? SKS, sistem kebut semalam. Besok ujian, malam-malam baru belajar, baru buka-buka. Karena dia hanya untuk lulus. Tapi kalau orang ingin belajar untuk ilmu, untuk lillahi ta'ala, luar biasa semangatnya. Dan itulah teladan ulama-ulama kita terdahulu. Maka dulu ulama kita itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu sudah belajarnya luar biasa. Semangat belajarnya luar biasa untuk ilmu sehingga berani keliling kemana-mana. Kita itu kan unik kalau sekarang ini. Sampai gurunya yang datang pun santrinya belum tentu ada. Zaman sekarang gitu, kita nggak bandingkan dulu Imam Bukhari itu dari Rusia sana. Hanya ingin cari 1, 2, 3 hadis sampai ke Irak, sampai ke Hijaz, sampai ke Yaman, sampai muter-muter. Habis itu hartanya itu, harta warisan orang tuanya itu. Hanya untuk cari ilmu. Ikhlas, ya akhirnya jadi alim bener. Ya. Andai kata bukunya itu ada copyrightnya, itu sudah kayanya luar biasa itu. Setiap tahun, setiap cetakan, setiap apa itu kan. Tapi itu kayaknya kaya pahala. Bayangkan setiap kita belajar Sahih Bukhari, hadisnya dibaca 1 orang, 2 orang, 3 orang, ratusan ribu orang, antar generasi, ratusan tahun silam sampai sekarang. Bayangkan berapa pahala yang beliau dapatkan tuh. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ratusan tahun silam tapi buku-bukunya masih kita baca, kita pelajari, kita ajarkan, maka pahalanya sangat luar biasa. Orang kalau dari awal niatnya belajar itu lillahi ta'ala, insya Allah hasilnya akan baik. Tetapi kalau dari awal niatnya itu sudah untuk cari dunia, nanti lulus cari kerja, untuk syahadah, untuk ijazah, cari ini, cari ini. Ya akhirnya jangan kaget profesor jadi menteri, ujung-ujungnya korupsi. Maka di sini diingatkan, jangan ketika kita itu belajar itu terbesit di hati kita itu untuk dunia. Karena yang namanya dunia itu melenakan, lebih sihir dari sihir itu sendiri. Dunia itu melenakan. Dunia itu
rendah. Maka jangan sampai ilmu yang sangat mulia itu hanya untuk mencari dunia. Nanti kalau kita punya ilmu dunia yang akan mengejar kita. Maka apa kata Profesor Dr. Abdul Mu'ti? Ya, mengatakan begini, yang namanya upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan dengan membagi-bagi harta, itu bukan. Itu kalau sekedar bagi harta 1-2 hari habis, miskin terus. Tetapi untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan cara meningkatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, maka kemiskinan akan bisa terentaskan. Karena orang itu sudah pinter, doanya ya akan nyari. Tapi kadang ada orang yang luar biasa tawadhu'nya, luar biasa zuhudnya, dikejar-kejar dunia tetap nggak mau. Imam Hanafi itu sampai digebuki itu untuk jadi qadhi. Qadhi itu kalau zaman sekarang itu hakim agung. Jadi hakim agung ditawarin nggak mau, dipaksa-paksa nggak mau, sampai dicambuk, ditangkap, pokoknya kamu harus jadi hakim agung, tetap nggak mau, sampai di penjara tetap nggak mau. Itu ada orang-orang seperti itu, orang dulu ya. Kalau sekarang jabatan dikejar-kejar, kalau perlu suap, sikut kanan, sikut kiri, ngeri sekarang itu ada, hanya untuk dunia itu. Padahal disebutkan di sini, dunia itu fana, al-qalilah al-faniyah, udah sedikit fana lagi. Fana itu apa? Sebentar, akan sirna, akan binasa. Maka di Rasul mewasiatkan ittaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innaha al-asgharu min Harut wa Marut. Karena dunia itu lebih melenakan, lebih menyihir dibanding sihirnya Harut dan Marut. Banyak orang hanya karena dunia, pingin harta benda, sikat-sikut ke sana kemari, korupsi sana sini, lupa semuanya. Akhirnya hidup di dunianya sengsara, akhiratnya juga sengsara. Orang yang hanya mementingkan dunia itu, yang lupa dengan akhirat itu pasti uripe kemrungsung, mesti. Apalagi kok harta haram masuk ke keluarga, ke tubuh kita, ke tubuh keluarga kita, anak istri kita, mesti uripe kemrungsung. Orang tenang orang yang namanya hidup dengan harta haram. Ora usah jauh-jauh kucing itu kalau makannya nyolong, lirak-lirik itu, nggak tenang makannya itu. Tapi kalau kita kasih ikan makan nih, makan tenang, yang minta mudik kita tunggu ini tenang, santai, karena kucing tahu ini halal. Kucing. Tapi kalau haram dia nyolong, lirak-lirik gak karu-karuan. Ada orang lewat lari dia. Karena tahu ini haram, dia nyolong nih. Kucing. Mosok menungso kalah ke kucing gitu kan. Nah, inilah kehidupannya. Wa yambaghi, dan selayaknya li ahlil ilmi, bagi penuntut ilmu itu alla yudhilla nafsahu, untuk tidak merendahkan dirinya, bitamai, dengan sifat tamak, fi ghairil matma'i, di sesuatu yang memang bukanlah tempat untuk tamak. Ada sesuatu yang boleh kita tamak. Apa itu? Tamak supaya kita itu semakin bertakwa, tamak supaya kita itu semakin beriman, tamak supaya kita itu semakin rajin sedekah, tamak supaya kita itu rajin beribadah, rajin belajar. Boleh, tetapi tamak untuk dunia ini yang tidak diperkenankan. Wa yataharraza, dan menghindari amma, sesuatu, fihi, di dalamnya itu, mudzallatul ilmi, yang dapat merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu. Jangan sampai orang yang sudah punya ilmu merendahkan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan sifat tidak warok. Dengan apa? Dengan merendahkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang enggak layak, goblok. Itu dia tidak merendahkan orang lain itu, tapi merendahkan diri sendiri. Maka seorang yang berada di depan orang yang mengaku diri punya ilmu, selayaknya ketika bicara, jaga diri. Bukan hanya bicara, bersikap, bertingkah laku, jaga diri, jangan merendahkan dirinya sendiri.
Allah itu sudah meninggikan derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, berderajat-derajat. Allah itu meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman sampai sekian derajat. Ketika Allah sudah meninggikan ini, jangan kita merendahkan diri kita sendiri. Kiai sukang dakwah mangan tangan kiri karo mlaku umpamane. Ya. Nah, ini merendahkan diri sendiri. Kalau untuk orang awam mungkin masih mending, tapi kalau untuk dilakukan oleh orang yang berilmu ini menjadi sesuatu yang tercela. Meskipun tidak haram, tapi kan makruh. Ya. Dan orang yang berilmu hendaknya meninggalkan yang makruh. Kalau rokok itu dianggap makruh, maka orang yang berilmu hendaknya meninggalkan rokok. Kalau ikut fatwa yang makruh. Kalau ikut fatwa yang haram ya jangan ngerokok, kan gitu. Jadi tinggalkan yang makruh-makruh, kecuali sesuatu itu sesuai dengan hukum syariat. Misal makan basol makruh, basol lagi apa tuh? Bawang makruh, tapi boleh asal ketika hendak bergaul sama orang lain sikat gigi dulu. Boleh, nggak apa-apa itu. Orang Arab tradisi makan jengkol, makan bawang, ya, bawang besar potong jadi 4 krenyus, ya. Makan sama roti, nggak kebayang ya. Daun bawang itu, uncang itu nggak dipotong, cuci udah langsung sama roti, makan krenyus buat lalapan kan. Wah, bunira umum itu. Nah, itu kalau sendiri boleh, tapi setelah itu sikat gigi. Kalau tidak sikat gigi, kemudian bareng-bareng ngumpul ngaji bareng atau jamaah bareng, hukumnya makruh. Kenapa? Karena dapat menyebabkan orang lain tidak nyaman. Angop ambune ora umum kan. Semaput kabeh kanan kirinya. Maka ketika ilmu itu sudah tinggi, ketika Allah sudah meninggikan derajat orang yang berilmu, jangan kemudian kita merendahkan diri kita sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Allah itu sangat mudah untuk membolak-balikkan sesuatu itu. Sangat mudah sekali. Yang sekarang derajatnya tinggi, semenit kemudian langsung derajatnya turun. Sangat mudah bagi Allah. Maka kita harus ifah, harus menjaga diri, menjaga kehormatan diri sendiri. Wayakuna dan hendaknya ia mutawadhian, tawadhu. Jangan takabur, jangan sombong. Ya, orang yang suka mengoblok-ngoblokkan orang lain kan sombong, ngerasa dirinya paling pinter. Ya. Maka Rasul mengatakan, saya itu tidak diutus la'anan, tidak diutus untuk mudah melaknat atau mudah mengumpat. Maka kita jangan sekali-kali. Itu bahaya. Dalam sebuah hadis dikatakan, mangkanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi au malihi falyatahalal minhul yaum qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sekiranya ada seseorang di dunia ini yang pernah menzalimi saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au min malihi, atau dari hartanya, maka hendaklah dia itu falyatahallal minhul yaum, meminta maaf saat ini juga, qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak yang namanya uang dirham, rupiah, dolar, rumah mewah, apapun kekayaan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Min irdihi, dari apa? Kehormatannya. Yang dimaksud kehormatan di sini adalah menghina orang lain itu merendahkan kehormatannya, menggunjing orang lain itu merendahkan kehormatannya. Mengumpat orang lain, melaknat orang lain, ini merendahkan kehormatannya. Sekiranya di dalam hidup kita pernah melakukan itu, pernah menghina, merendahkan, melaknat, mengumpat orang lain, kata Rasul, falyatahallal minhul yaum, hendaklah saat ini juga ketika kita masih hidup di dunia minta dimaafkan, minta dihalalkan. Jangan nunggu halal bihalal setahun sekali kan, tahun ngarep. Iya kalau umurnya panjang.
Iya kalau ketemu sama orangnya. Kalau enggak, aw min malihi, atau hartanya pernah ngutil, pernah nggak bayar, atau pernah bayarnya kurang, atau ada yang jualan belanja sama dia kurang, kembaliannya kurang sedikit. Nah, ini terkait dengan harta. Atau pernah ngutang belum bayar. Nah, hati-hati. Hati-hati, saya sering sampaikan soal hutang. Hati-hati soal hutang. Karena setakwa apapun orang, seiman apapun seseorang, kalau punya tanggungan harta benda kepada orang lain belum dibayar, stop, tidak bisa masuk surga. Gak bisa masuk surga. Maka Rasul sampai mengatakan apa? Sekiranya seseorang itu syahid di jalan Allah, ya, kemudian dia dihidupkan lagi, syahid lagi, dihidupkan lagi, syahid lagi, dihidupkan, syahid lagi, sampai 3 kali. Waladaihi dainun, sementara dia punya hutang, kata Rasul apa? Wallahi la yadkhulul jannah, dia tidak akan bisa masuk surga. Hatta yuqdu anhu dainu, sampai dia itu membayar hutangnya. Jadi orang jihad, syahid sekali aja mestinya pahalanya langsung surga, kan? Dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid lagi, surga double. Dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid lagi, double tolu. Tamun dia waladaihi dain, tapi dia punya utang belum dibayar keburu meninggal. Tidak akan masuk surga, madakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu. Selamanya dia tidak akan masuk surga sampai dibayar hutangnya. Kalau di akhirat bayar hutangnya pakai apa? Pakai pahala kita, sekiranya kita punya pahala. Kalau tidak punya pahala, maka dosa orang yang kita utangi tadi, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti tadi, keburukannya, dosa-dosanya akan diambil, kemudian akan diberikan kepada kita. Itulah yang oleh Rasul dikatakan muflis. Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, atadrun man muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan yang bangkrut ya orang yang nggak punya harta benda, yang perniagaannya di dunia ini kolaps, ya. Maka kata Rasul, bukan itu al-muflis itu. Al-muflis min man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala sedekahnya, ya, dengan pahala kebaikan-kebahagiaannya. Tapi dia qad syatama hada. Di dunia ngumpat, kerjanya ngumpat orang aja. Daraba hada, mukul orang, wasafaqad dama hada, menumpahkan darah orang lain dan lain sebagainya. Maka orang ini oleh Rasul disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena kita nggak tahu orang yang kita kadang niat guyon, tetapi kita nggak tahu hati orang. Kalau dia ridho, aman. Kalau ridho, tapi kalau dia tidak ridho, dosa yang kita ngumpat itu melekat di punggung kita sampai hari kiamat. Maka kita akan menjadi muflis. Maka hati-hati dengan ucapan kita, tindak lanjut kita. Yang paling sulit itu kan menjaga lisan. Dulu Luqman Hakim nyembelih sapi. Maka ketika nyembelih sapi itu dipanggil anaknya, "Nak, sini nak," katanya. "Coba nak lihat nih sapi ini. Menurut kamu ini sapi ini yang paling enak yang mana?" Wah, diambil lah. Wah, paling enak itu kempolnya ini, dagingnya sate, wah, mantap itu. Yang paling bahaya mana? Yang paling bahaya ya kepalanya nih, nyeruduk loro. Kasih tahu, nak, ada satu hal yang sesungguhnya itu sangat enak, sangat indah, sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain bisa juga sangat membahayakan. Lihat ini nak, diambil lisannya sapi. Ini lisan ini. Maka kamu harus jaga diri lisan ini nak. Kalau lisanmu baik, pahalamu luar biasa. Maka ada ibadah lisan yang pahalanya sangat besar. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan,
habibatan ilar rahman. Ringan di lisan, berat di timbangan, tapi kelak di akhirat timbangannya sangat luar biasa beratnya. Perkataan apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan sekali di lisan, tapi itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhirat timbangannya sangat berat, lisan. Tetapi satu sisi Luqman Hakim mengatakan, tapi lisan ini nak, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena lisan ini yang tidak bertulang ini bisa memfitnah orang, bisa menyebabkan orang lain saling kelahi, bisa menyebabkan kesalahpahaman, bisa untuk merendahkan orang lain, bisa menyakiti hati orang lain. Itu apa? Lisan. Maka lisan ini adalah daging yang paling enak, tetapi sebaliknya dia juga menjadi daging yang paling berbahaya. Maka hati-hati dengan lisan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita supaya berbicara yang baik-baik. Qul khairan, kata Rasul. Bicara yang baik. Wah, nggak bisa, susah ya kalau ngomong tuh pengennya tuh ngumpat aja. Awliyasmut. Kalau gitu, kalau ngomong kok rasanya itu pengen merendahkan orang lain, diam. Kunci mulut. Jangan banyak ngomong. Selamat. Karena berbicara, merendahkan orang lain, itu berat timbangannya kelak di akhirat. Tanggung jawabnya berat. Kita akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu'u, dan tawadhu, rendah, bersikap rendah. Ya. Biasanya atau mestinya seorang yang berilmu itu seperti padi. Makin berisi makin merunduk, makin berisi makin merunduk, tawadhu. Ya. Dan kita sebagai thalibul ilmi, sebagai santri, hendaknya menghormati orang yang lebih alim dari kita. Meskipun kita tidak kenal, meskipun tidak ketemu, meskipun hanya dalam bentuk tulisan. Saya tadi nge-share itu di grup Muhammadiyah, karena ada yang menulis tentang tokoh kita, ulama kita, dengan sebutan nama Profesor Dr. Samsul Hidayat, hanya disebut menurut Hidayat. Mbahmu sama Mbak Dewi aja juga nggak akan mengatakan demikian kan? Masa sama kiai kita, ulama kita disebut menurut Hidayat? Saya yang baca itu gimana? Loh, ini kan sesuai dengan standar jurnalistik. Loh, sesuai dengan standar jurnalistik menurut siapa? Memang benar standar jurnalistik seperti itu, tapi kan itu website milik kita. Coba kita lihat di Detik, tulis detik.com, Ustadz Adi Hidayat, enter. Detik itu memanggil Ustadz Adi Hidayat dengan sebutan Ustadz. Padahal ya dia detik.com itu juga website yang ternama nasional. Kalau ingin menggunakan standar jurnalistik, nggak usah pakai ustadz-ustadzan, cukup mengatakan menurut Hidayat, itu kan. Tapi enggak, tetap menyebutkan menurut Ustadz Adi Hidayat. Ini website Muhammadiyah yang menulis kader Muhammadiyah. Kiai kita, ulama kita hanya panggil nama. Ini kurang etis, kurang sopan. Kita harus belajar kesopanan meski dalam bentuk tulisan. Maka bagi saya ilmu seperti ini, ta'lim muta'alim, kitab Al-Ala, ya. Al-Ala itu ringkasan ini sebenarnya, lebih kecil, hanya 4 halaman. Itu sangat layak untuk kemudian kita ajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nanti dikatakan, loh itu kitab wong NU, loh kitab NU ini kitab etika, kitab akhlak, ini ditulis ratusan tahun silam, sebelum ada NU, sebelum ada Muhammadiyah ini sudah ada. Kok dianggap kitabnya NU? Itu kesalahan kita, sering mengkotak-kotakkan ilmu. Ngaji kitab Alfiyah, itu kan NU. Loh, Alfiyah itu ratusan tahun silam tentang sastra Arab, kok dibilang NU? Nah, tafsir kok ngaji Jalalain. Loh, Imam Suyuti itu luar biasa, dianggap ngaji kitab Jalalain, dianggap NU. Salah. Jangan mengkotak-kotakkan ilmu, rugi sendiri. Buktinya kita juga mau kok belajar fisika, kimia, biologi yang itu yang menemukan orang barat. Kita tidak mengatakan, ngapain belajar ilmu fisika, biologi, banyak teori yang ditemukan barat. Enggak juga kan.
Makanya ketika sama ilmu pengetahuan itu kita terbuka, open lah. Ta'limu ta'alim, kita pelajari, ala-ala kita pelajari. Takrib, meskipun itu mazhab Syafi'i, kita pelajari. Ya. Al-Iqna, Mughni Muhtaj, dan lain sebagainya. Jangan mengkotak-kotakan ilmu yang rugi kita sendiri. Kita aja nggak dapat, nggak bisa nulis juga, etika kita juga kurang, ya, repot. Kita itu egaliter, tapi kadang keterlaluan egaliternya itu. Berlebihan egaliternya itu. Mungkin kalau menyebut masih menggunakan Pak, itu masih sopan lah. Bapak Haidar Nasir, Bapak Abdul Mu'ti, masih sopan. Tapi dengan nama, udah gitu dipotong pula. Menurut Hidayat, astagfirullahaladzim. Saya yang baca aja langsung kok kayak gini kader kita itu. Boleh yang namanya egaliter, tapi jangan begitu juga. Ya, wong kita sama Pak Lek kita suka nyebutnya Pak Lek, itu kan sama tetangga kita juga nggak nyebut nama kan. Ada orang yang nggak kenal juga kita nggak nyebut nama kan. Apalagi kok sama tokoh kita, ulama kita sebut nama langsung, itu bikin yang baca aja malu gitu. Maka jangan sampailah. Wattawadhu, dan bersikap tawadhu, baina takabburi wa dhillati, antara takabur dan zillah rendah. Wal iffatu kadzalik, dan sifat iffah juga demikian. Iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Ya. Wa yu'rafu bidzalika, wa yu'rafu dzalika, dan akan diketahui secara detail persoalan-persoalan akhlak, apa itu iffah, apa itu tawadhu, ya, apa itu takabur, tawakal, takwa, dan sebagainya. Itu hal-hal yang terkait dengan penyakit hati, hal-hal yang membuat kita itu baik. Fi kitabi al-akhlaq, di dalam kitab-kitab akhlak yang sangat bagus, itu bukunya Imam Al-Ghazali. Kalau mau yang tipis, judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Atau buku lain Bidayatul Hidayah, memulai, ya, Bidayatul Hidayah, memulai untuk yang sampai kepada finish, garis finish. Kitabnya kecil, bagus sekali. Atau Minhajul Muta'allim. Minhajul Muta'allim itu mirip kayak Ta'lim Muta'allim, tapi yang menulis Imam Al-Ghazali. Itu bagus sekali. Ya. Kalau yang agak tebal, Nasoihul Ibad, yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani ini guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu surah, pensyarah banyak kitab. Imam Nawawi ini sangat luar biasa beliau ini, Masya Allah, dari Banten. Di antaranya Aqidatul Awam juga beliau syarah, ya, namanya Nuruz Zalam. Di antaranya juga Lubabul Hadis beliau syarah, dan lain-lain. Beliau juga menulis kitab-kitab kecil untuk masyarakat Nusantara. Di antaranya kitab Safinatun Najah, itu karya Imam Nawawi Al-Bantani. Luar biasa, Masya Allah, alim kabir. Jadi pada abad 19, ulama-ulama Nusantara yang tarafnya internasional itu sangat banyak. Beberapa di antaranya gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, di antaranya Syekh Sholat Darat. Syekh Sholat Darat di Semarang, ya. Muridnya di antaranya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada satu lagi perempuan, Ibu Kita Kartini. Syekh Sholat Darat ini sangat luar biasa, alim luar biasa, Masya Allah. Bisa dilihat dari buku syarah beliau Jawharut Tauhid berbahasa Jawa. Luar biasa, Masya Allah, bagus sekali Syekh Sholat Darat. Ya. Kalau di Mekah sana juga ketemu sama Syekh Bakir Al-Jubjawi. Syekh Bakir ini yang menjadikan perantara ketemunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Rasyid Ridha. Jadi penyambung lidah, penuntun yang mempertemukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Rasyid Ridha. Bertemu dengan orang mana? Khatib Al-Minangkabawi, gurunya juga.
Imam Khatib Minangkabau juga ulama Nusantara yang sangat ternama. Nah, Kiai Zainul Madal juga sama, belajar kitab-kitab seperti ini. Kitab-kitab kuning istilahnya. Maka jangan sekali-kali kita mengkotak-kotakkan ilmu, karena itu akan merugikan kita sendiri. Karena Kiai aja Madalan juga belajar kitab-kitab kuning, maka kita pun sama belajar kitab kuning, ya. Karena ilmunya sangat luar biasa. Ini udah isya belum ya? Angsadani, bersenandung kepadaku siapa as-Syekhul Imam Al-Ustadz Turkuddin Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar Syi'ron. Jadi Syekh Imam Ustadz Ruknuddin namanya, Al-Ma'ruf bil Adib, yang terkenal dengan orang yang sastrawan. Al-Mukhtari Syi'ron li nafsi, memilihkan sebuah syair untuk dirinya. Syairnya bunyinya apa? Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun fi halihi ahwas sa'idu amis syaqi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u di rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Inna tawadu'a, sesungguhnya sifat tawadu itu min khisalil muttaqi, menjadi ciri-cirinya orang yang bertakwa. Jadi kalau orang takwa dilihat salah satunya dari sikap sifat tawadu. Tapi kalau meskipun ilmunya tinggi, kalau gumedi, sombong, tidak tawadu, itu berarti ketakwaannya masih kurang. Wabihi, dan dengannya itu at-taqiyyu, ketakwaan, ilal ma'ali, menuju derajat yang tinggi, yartaqi, selalu naik. Jadi orang yang tawadhu derajatnya bukan malah rendah, tetapi justru semakin naik. Semakin kita itu merasa rendah di sisi Allah, merasa tidak punya apa-apa, merasa belum apa-apa, maka derajat kita di sisi Allah semakin tinggi. Tapi semakin orang itu sombong gumedi, maka derajatnya di sisi Allah semakin rendah. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu punya semuanya, punya harta benda, punya kekuasaan, peradabannya di zamannya itu paling megah, paling maju. Kalau zaman sekarang ya presiden Amerika ya, sombongnya luar biasa kan, karena dia merasa punya kekuasaan, mengaku dirinya sebagai polisi dunia, kan gitu. Sombongnya luar biasa, tetapi ketika dia dalam posisi yang sombongnya luar biasa itu dijatuhkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuhkannya bukan di bumi, lebih rendah dari bumi. Di mana itu? Lautan. Di lautan lebih rendah lagi dari bumi. Habis itu apa? Jasadnya diselamatkan dan boleh dipamerkan. Ya. Maka kalau kita ke Mesir itu akan melihat itu jasadnya Fir'aun itu, gini tangannya itu, karena dan kadar garamnya tinggi. Karena tenggelam ya, tenggelam kan di lautan ya, kadar garamnya tinggi di tubuh dia itu. Untuk apa? Ibratan liman khalfak, untuk menjadi pembelajaran orang-orang setelah Fir'aun. Oh ini ya Fir'aun yang dulu sombongnya luar biasa, yang dulu begini-begini, mati juga ya. Raja Namrud ya mati juga, semua pembesar-pembesar itu mati juga. Makanya kan orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, mati semua, nggak ada yang kekal itu kan. Iya. Maka jangan jadi orang itu, jangan sombong lah, rugi sendiri ya. Ujung-ujungnya itu gelar tertinggi manusia itu apa? Almarhum.
Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau udah almarhum udah paling tinggi itu. Nah, dokter aja kalah itu. Maka karena kita semua akan mendapatkan gelar almarhum ya harus mawas diri. Ya umur kita kan berapa? Kalau jatah kita itu 50 tahun tinggal ngitung. Kalau jatah kita 60 tahun tinggal ngitung sisa umur kita kan. Jatah umur kita 80 tahun tinggal ngitung. Jadi setiap hari itu jatah kita makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Maka kematian itu sesuatu yang pasti, tapi datangnya kapan Allah rahasiakan. Karena Allah rahasiakan maka harus selalu siap-siap. Karena bayi lahir meninggal ada, anak kecil meninggal banyak, remaja meninggal ya akeh kan gitu. Apalagi yang sudah tua, itu tinggal nunggu kan, tinggal nunggu giliran. Wa minal ajaibid, dan sesuatu yang menganehkan, ujbu, aneh itu man orang huwa jahilun, bodoh, fi halihi, di dalam kondisinya, awasa itu apakah dia itu bahagia, amisakiyu, atau dia itu sengsara. Jadi anehnya itu orang yang dia sendiri nggak tahu diri kita kan nggak tahu akan di akhirat kelak akan bahagia atau sengsara. Wis ora ngerti kok sombong gitu. Iya kalau surga, kalau enggak kan gitu. Orang yang sombong itu kan mengikuti langkahnya iblis. Iblis itu sombong karena melihat materi. Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya harus menyembah, ngapain saya harus menghormati Adam, harus tunduk pada Adam? Wong saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya sikap sombongnya itu menyebabkan iblis diusir dari surga, Allah murka kepada iblis. Jadi iblis itu diusir dari surga, iblis masuk neraka bukan karena iblis itu musyrik, tidak. Bukan karena iblis itu kafir, tidak. Iblis itu mengakui adanya Allah. Enggak kafir loh. Enggak musyrik, tidak mentuhankan selain Allah. Enggak. Tapi sombong. Jadi hati-hati dengan sifat sombong itu. Gara-gara sombong iblis diusir, dilaknat. Sampai ada cerita, ini ceritanya Israiliyat. Israiliyat itu cerita yang kebenarannya masih dipertanyakan. Suatu kali iblis itu menghadap Allah. Ya Allah, saya ingin tobat, gitu ya. Oh, ingin tobat boleh, gitu ya. Kalau ingin tobat boleh. Daripada saya sudah dilaknat masuk neraka, saya ingin tobat lah, mumpung masih hidup. Ya enggak apa-apa boleh. Tapi ada syaratnya kalau mau tobat. Apa syaratnya ya Allah? Kamu silakan sujud hormati makamnya Nabi Adam. Wah, langsung waktu Adam hidup saja saya nggak mau, kok sekarang udah mati suruh sujud, Nabi nggak mau lagi. Ayo wes, katanya mau tobat, nggak jadi tobat iblisnya kan, gara-gara sombong. Maka hati-hati dengan sombong itu, bisa menyebabkan manusia itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti iblis. Atau kaifa, bagaimana yukhtamu, ditutup umruhu, umur dia, auruhuhu, atau ruhnya, yauman nawa, hari terakhir, mutasaffilun, yang rendah, yang dia menjadi rendah, au murtaki, atau dia tinggi. Kita nggak tahu umur kita nggak tahu masa depan kita. Apakah masa depan kita itu kelak di akhirat kita itu mutasafilun. Mutasafilun itu rendah di neraka ya. Makanya orang-orang munafik itu fi asfalis safilin. Ya, fi asfalis, udah direndah, lebih rendah lagi, paling rendah. Maka kalau orang munafik itu di nerakanya itu bukan di atas neraka tapi di kerak paling bawah. Kerak paling bawah neraka. Mutasafilun, kita nggak tahu, bisa jadi kita tuh rendah, au murtaki, atau kita tinggi derajatnya. Kalau tinggi derajatnya berarti di surga ya. Maka mawas diri. Wal kibriya'u,
Padahal yang namanya sifat takabur, sifat sombong itu li rabbina, untuk Tuhan kita, sifatun bih, sifatnya iya, maksud suatunya khusus. Jadi yang layak, yang punya hak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pencipta langit bumi, pencipta kita semuanya. Manusia itu kalau kita lihat di YouTube, manusia ketika di zoom terus itu, atau jaraknya dijauhkan itu makin kecil sampai ke planet bumi, nanti ternyata ada planet lebih besar dari bumi, ada lebih besar lagi, ada bintang lebih gede terus. Loh, bumi itu di jagat raya itu sangat kecil, kayak debu. Karena ada benda-benda luar angkasa yang jauh-jauh, yang jutaan lebih besar, miliaran kali lebih besar dari bumi. Loh, kalau bumi saja kecil, terus kita seberapa? Oleh malaikat kita itu di mikroskop itu, saking kecilnya. Nah, kayak gitu sombong kan? Kayak gitu sombong. Nah, kita ngerasa gede kena sini. Tapi ketika dijauhkan, dilihatkan di luar bumi, di luar angkasa, Masya Allah, kecil sekali. Kita itu bumi saja seperti debu di luar angkasa. Masih banyak planet-planet, bintang-bintang, galaksi yang besarnya luar biasa. Ini kok sombong ya. Makanya kita di dalam segala sesuatu selalu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Wa innalahu lamusi'un, dan jagat raya itu selalu diluaskan oleh Allah. Nah, kalau dari Big Bang itu, jadi ledakan pertama meledak, luas terus jagat raya. Maka sampai sekarang orang sampai belum tahu ujungnya jagat raya itu di mana, itu belum tahu. Ya. Para ulama sampai sekarang menggunakan teleskop Hubble, teleskop yang canggih-canggih, sampai sekarang belum tahu ujung jagat raya itu di mana. Saking besarnya jagat raya. Maka kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Karena menciptakan jagat ini baru alam dunia, baru langit satu, masih ada langit lagi, masih ada langit lagi, masih ada langit, 7 langit. Nah, langit satu aja nggak kelar-kelar, luasnya luar biasa. Di sana kok masih ada langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa, betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang layak sombong, kibria, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang hamba itu menyombongkan diri. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabihi. Qala, berkatalah siapa? Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya. Li ashabihi, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya murid-muridnya, ya. Azimu amaimakum, agungkanlah atau luaskanlah amaimakum, imamah kalian. Imamah itu kalau kita peci ya, peci. Kalau orang Arab pakai namanya imamah, yang pakai ubel-ubel itu, putar-putar itu namanya imamah. Amaimakum wawasi'u, dan luaskanlah akmamakum, apa tubuh baju kalian. Maksudnya itu apa? Kita itu harus merasa lebih kecil dibanding imamah kita, dibanding baju kita. Maksudnya apa? Jangan mudah tersinggungan, jangan sombong, jangan gumedi. Karena kita itu kecil. Kita itu lebih kecil daripada peci kita, lebih kecil dari tubuh kita. Ada nggak orang memakai baju, bajunya lebih kecil dari tubuhnya? Perawan, pakai bajunya lebih kecil. Umurnya 70 tahun pakai baju baby gitu, umur 3 tahun, ini enggak ada. Wa innama qala dzalika, wa innama, dan hanya saja qala, beliau mengatakan dzalika demikian, li alla yustakhaffa, supaya ia itu tidak meremehkan, bil ilmi, dengan ilmu ahlihi, dan orang yang punya ilmu. Jangan sampai meremehkan ilmu, jangan sampai meremehkan orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu pewaris Nabi. Maka Rasul mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi.
Wa innamal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman walakin yuritsul ilma. Yang namanya para nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar, rupiah, dolar, yen, ya. Tidak mewariskan rumah mewah, tidak mewariskan mobil mewah. Wa innama yurisul ilm, tapi mewariskan ilmu pengetahuan. Dulu sebelum masa Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang nabi meninggal, maka langsung ada nabi. Ya. Jadi beruntun, selalu ada nabi. Hanya kemudian kalau di dalam kitab Al-Qur'an sering dibedakan antara rasul dan nabi. Meskipun ini di kalangan ulama pendapatnya banyak. Jadi rasul itu dia mendapatkan wahyu, mendapatkan syariat baru, kadang mendapatkan kitab yang kemudian dia sampaikan kepada umatnya. Seorang rasul. Kalau nabi, dia menjaga syariat yang sudah ada. Nabi Musa sudah ada hukum, sudah ada Taurat. Setelahnya ada nabi. Maka dia mengatakan Yusuf bin Nun itu seorang nabi, muridnya Nabi Musa. Tapi dia bukan rasul. Bukan rasul. Dia menjaga amanahnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa. Jadi selalu ada setelah Rasul ada Nabi, nanti ada Rasul lagi terus begitu. Tapi setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, Rasul terakhir. Nggak ada lagi. Maka kalau ada yang mengatakan ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad, hukumnya apa? Kafir. Kalau ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi, berarti apa? Kafir. Tegas. Soal akidah nggak boleh toleransi. Tegas. Ngakui ada syariat baru setelah Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Kalau kafir berarti apa? Tidak boleh menikahi dia. Beda agama kok. Kafir. Kalau bapaknya muslim, dia hanya pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad dan berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini seorang nabi, maka kalau bapaknya meninggal punya harta banyak, dia tidak dapat hartanya, nggak dapat waris karena beda agama. Kalau dia meninggal tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia punya sembelihan, nyembelih ayam, nyembelih kerbau, haram kita makan. Kafir. Karena berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan banyak mengikuti Ahmadiyah, ya. Yang menganggap Ahmadiyah itu ada dua kelompok, Lahore sama apa satu lagi itu. Yang satu yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi, ada yang mengatakan dia seorang wali atau mujaddid. Nah, bagi yang mengatakan percaya dia seorang nabi, kafir. Dulu tahun 2000-an, 1120-an, Ahmadiyah masuk ke Indonesia. Rame. Orang-orang Muhammadiyah namanya kan dekat, Ahmadiyah kan dekat. Mereka berpikiran, oh Ahmadiyah ini berarti gerakan pembaharuan, ini sama mirip dengan Muhammadiyah. Akhirnya banyak beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut gerakan Ahmadiyah. Akhirnya terjadi yang namanya apa? Infiltrasi ideologi di Muhammadiyah. Ini di antara faktor internal atau faktor eksternal yang kemudian tahun 1927 oleh Kiai Haji Mas Mansur, penggagas Majelis Tarjih. Di antara sebabnya karena ada itu. Selain kalau di dalamnya untuk menyatukan visi misi pemikiran Muhammadiyah. Maka tahun 1928, setahun setelah berdirinya Majelis Tarjih, muncul edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk bersih-bersih. Di antaranya apa? Tidak boleh double antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah. Kalau ada yang double pengurus, keluar salah satu. Pilih salah satu. Ahmadiyah bukan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi infiltrasi ideologi itu sudah lama ada itu. Dan di antaranya itu ya Ahmadiyah ini. Nah, kok sekarang ada tokoh Muhammadiyah membela Ahmadiyah, kan lucu. Ini tidak berkaca dari sejarah. Sejarah didirikannya Majelis Tarjih itu gara-gara ada Ahmadiyah. Kok malah kemudian sekarang ada tokoh Muhammadiyah membela Ahmadiyah? Ini aneh. Dengan alasan toleransi, dengan alasan macam-macam.
Ya. Kalau secara kemanusiaan ya monggo-monggo saja, tetapi kalau sudah mengatakan mereka ini kaum muslimin, mereka begini ya ini lain lagi. Kalau mereka keyakinan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, kafir. Tapi kalau dia berkeyakinan dia hanya seorang wali atau apa, masih kita toleran lah. Karena berarti dia masih akidahnya masih bisa. Meskipun mungkin ada ajaran-ajaran yang tidak baik, yang melenceng, berarti dia ahlul bid'ah. Muslim tetapi ahlul bid'ah. Kalau ada beberapa yang melenceng tetapi masih percaya dengan rukun Islam, masih percaya dengan rukun iman. Nah, itu di HBT jelas itu disebutkan di sana di bagian terakhir. Faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Waman faraqa kana min ahli dhalal wa apa? Wal bid'ah itu. Karena adalah wal bid'ah apa itu? Maka barang siapa yang berkeyakinan terkait prinsip-prinsip Muhammadiyah, dia masuk ke dalam alul haq was sunnah. Tetapi barang siapa yang secara akidah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Muhammadiyah, maka dia itu dianggap ahlul dhalal wa hizbul bid'ah. Nah, jadi dia masuk orang sesat dan ahlul bid'ah. Seperti itu. Jadi kalau ada Ahmadiyah yang ajarannya menyeleweng, yang dia tapi masih percaya Rasul itu adalah seorang nabi dan tidak ada nabi setelah Rasul, tapi ada penyelewengan, maka masuk di sana ahlul bid'ah. Ya. Jadi kita zaman Nabi Muhammad ini tidak ada nabi lagi. Karena tidak ada nabi, maka Rasul mewasiatkan siapa? Ulama. Ulama pertama. Nah, ini udah setengah apa nih? Ulama pertama itu adalah para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin. Maka Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kita pegang kuat-kuat. Generasi salaf, generasi terbaik umat ini. Atau generasi tabi'in atau tabi'in dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya. Masaku itu adalah masa Rasul dan sahabat. Kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'in. Karena Rasul memerintahkan kita itu berpegang teguh kepada generasi salaf, yaitu masa sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka persoalan-persoalan fikih furu' cabang, selama masih ada rujukan, masih ada contoh dari generasi salaf, dari para sahabat tabi'in, maka persoalan itu boleh dilakukan dan bukan bid'ah. Maka kalau ada di tempat kita ada yang azan Jumat 2 kali, ya. Ada yang azan 2. Rasul azan Jumat itu sekali, tidak 2 kali. Tetapi Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Yang menggunakan azan 2 kali Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman. Maka bagi yang hendak azan 2 kali bukan bid'ah, karena ada teladan dari generasi salaf. Siapa? Sahabat Utsman. Masuk sahabat Utsman melakukan bid'ah. Yang namanya taraweh sebulan penuh tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraweh itu Rasul hanya melakukan 3 hari saja selama seumur hidup. Melaksanakan taraweh di masjid berjamaah hanya 3 kali saja. Tapi Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan hendak mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tarawih sebulan full pos jamaah itu baru ada pada masa Umar bin Khattab. Maka ketika kita melaksanakan ibadah tarawih berjamaah, sesungguhnya mengikuti sunnahnya Umar. Maka waktu itu Umar mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik, seindah-indahnya bid'ah itu ya seperti ini. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan bid'ah? Karena ini sesuatu hal yang baru. Rasul tidak pernah tarawih sebulan full. Di bulan Ramadan, jamaah nggak pernah. Cuma 3 hari tok.
Maka ini hal baru, tetapi tidak menyelisihi sunnah. Maka Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah itu ya seperti ini. Karena ada cantolannya. Kalau sahabat melakukan sesuatu terkait ibadah, itu sifatnya boleh dijadikan hujjah. Karena tidak mungkin sahabat itu membuat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin, karena mereka hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sholat taraweh 23 rakaat. Rasul itu kalau sesuai dengan hadis Aisyah, sholat taraweh 11 rakaat di Ramadan, sholat malam ya, sholat lain atau di luar Ramadan. Tapi oleh Umar bin Khattab dengan menunjuk Ka'ab menjadi imam, melaksanakan sholat taraweh 23 rakaat. Sehingga sekiranya ada yang hendak taraweh 23 rakaat, berarti mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab. Sekiranya hendak melaksanakan 11 rakaat, mengikuti apa yang dilakukan Rasul, dua-duanya boleh dilakukan. Wong Rasul sendiri yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.